Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Barat merilis secara resmi terjadinya peningkatan indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi secara Y on Y. Inflasi sebesar 2,75% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,64. Perkembangan harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Selamat siang pemirsa, Mahardika News hari ini kembali menjumpai Anda bersama saya Cahya Dharma Putri. Informasi faktual dan teraktual akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut berita utama. Pemirsa, harga cabai kian naik drastis dalam bulan Ramadan. Kenaikan harga cabai mencapai 100.000 per kilonya. Hal ini dipicu karena kelangkaannya cabai di pasaran. Rekan kami Latisha akan melaporkan secara langsung dari Pasar Depok Jaya. Baik, terima kasih Cahya. Sekarang saya sudah berada di Pasar Depok Jaya yang akan melaporkan mengenai harga kenaikan bahan pangan. Cabai adalah bahan pangan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Akibat dari perubahan cuaca, kenaikan harga cabai terus meningkat. Boleh tahu namanya nggak Ibu? Ya, Ibu Dwi. Menurut Ibu, gimana pendapat Ibu tentang harga cabai yang naik? Pendapatnya ya kita mah ngikutin aja, kalau emang naik ya kita jualnya juga naik. Ini ada dampaknya nggak Bu buat penjualannya? Nggak ada. Kalau menurut Ibu, upaya apa yang bisa dilakuin supaya harga cabai itu nggak terlalu mahal banget? Susah ya, kalau ini kan karena cuaca juga. Kalau cabai bukannya harga permainan, jadi memang kalau kemarin itu musim hujan kan di Desember. Ini cabai mahalnya kan karena kemarin kemarau panjang itu kan, hujannya kan baru ini. Jadi ya nggak ada dampaknya sih. Cuman yang belanja biasa beli seperapat jadi dikurangin, biasa beli sekilo belinya setengah gitu. Nggak ada dampaknya, biasa aja. Namanya dulu Ibu? Nama saya Maya. Kita mau nanya Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang harga cabai yang naik banget Bu? Aduh, itu sangat bikin ibu rumah tangga pusing ya, soalnya membagi duitnya itu agak ribet juga ya. Kalau buat dampak ke ekonomi rumah tangga tuh kerasa banget Bu? Yang pastinya pasti kerasa ya, soalnya kita untuk membeli kebutuhan pokok aja kita jadi tidak bisa membeli kebutuhan yang lainnya, karena duitnya habis untuk kebutuhan pokok aja. Sementara buat anak sekolah aja kita jadi bingung lagi, apalagi zaman sekarang kan semua serba beli gitu kan. Kalau menurut Ibu, upaya apa yang harus dilakuin supaya harga cabai itu normal lagi? Ya sekarang pemerintah sekarang harus bijak lah ya, soalnya bukan cuma cabai aja, kebutuhan kayak sayur, kebutuhan pokok yang lainnya gitu kan naik semua ya. Pemerintah sekarang kan harap bijak lah gitu kan, kasihan warga-warga yang sekarang itu kan yang mungkin ekonominya lebih rendah dari kita juga gitu kan. Selanjutnya kita masuk ke berita kedua. Ancaman bencana alam semakin meningkat seiring dengan turunnya hujan. Karena terjadi kemarau yang cukup panjang menyebabkan musim hujan mundur durasi yang puncaknya diperkirakan di bulan Januari dan Februari. Kondisi ini perlu diwaspadai karena memicu penyakit yang datang ketika musim hujan. Di antaranya adalah demam berdarah dan batuk pilek. Dalam beberapa hari kemarin, hujan mengguyur kota Depok hampir setiap harinya. Masyarakat sudah harus mulai mewanti-wanti penyakit yang timbul. Ibu boleh tahu namanya dulu? Ya, perkenalkan saya Bidan Erlina Endang dan sebelah saya Dr. Mudajen. Kita mau nanya Ibu, biasanya penyakit yang paling banyak ada di puskesmas ini itu apa sih? Ya, kebetulan saya sebelumnya pemegang program penyakit tidak menular ya. Jadi di sini itu paling banyak penyakit hipertensi. Ya. Sejak perubahan iklim cuaca dari panas ke hujan tuh penyakitnya apa ya? Iya. Karena awal itu kan memang musim hujan, sekarang musim kemarau ya. Jadi banyak yang terkena demam berdarah ya Dok ya. Ya. Perubahan musim ini disebut dengan pancaroba sih. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami, Mahardika News akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Mahardika News. Berita selanjutnya.
Tebet Eco Park adalah salah satu tempat wisata yang dapat dijadikan sebagai tempat bermain anak-anak dan keluarga, serta menjadi spot foto yang instagramable untuk para pengunjung. Kami sudah terhubung dengan rekan kami Latisha yang akan memberikan informasi langsung dari Tebet Eco Park. Silakan Latisha. Baik, terima kasih Cahya. Bisa dilihat di belakang saya sedang ramai pengunjung. Saat ini saya sedang berada di Taman Tebet Eco Park yang belakangan ini sedang viral di sosial media. Taman Tebet Eco Park ini bisa dibilang sangat lengkap karena ada tempat untuk jogging, playground, serta menjadi spot foto yang instagramable untuk para pengunjung dan masih banyak lagi. Taman ini sangat worth it untuk membawa keluarga, teman, dan pasangan karena tempatnya yang sangat luas dan cocok untuk semua usia. Bagaimana sih cara masuknya? Bayar gak ya? Untuk pertanyaan di atas, jawabannya adalah masuknya gratis dan hanya perlu melakukan registrasi lewat sosial media Taman Tebet Eco Park. Akses menuju taman yang gampang dan tidak ribet, bisa dijangkau dengan KRL dan ojek online. Jika naik KRL, bisa turun di stasiun Cawang, setelah itu bisa naik taksi atau ojek online yang berjarak 5-8 menit saja dari stasiun Cawang. Halo Kak, boleh tahu namanya siapa? Halo Kak, nama saya Nurma. Kakak kesini tuh dalam rangka apa sih Kak? Kalau kesini dalam rangka olahraga aja sama sekalian refreshing, lihat-lihat yang hijau-hijau gitu. Kakak tahu Taman Tebet ini dari mana tuh Kak? Tahu Taman Tebet, waktu itu sempat lewat sini, terus kan dulu juga ada Taman Tebet juga, cuman kan katanya lagi dibangun, terus sekarang udah bagus nih, udah jadi, terus nyoba kesini, ini yang kedua sih. Kenapa Kakak memilih Taman Tebet ini buat jadi destinasi Kakak? Soalnya Taman Tebet ini bagus banget ya, dilihat juga luasnya luas banget, sekitar 7 hektar, terus juga pas pertama kali kesini itu kesannya kayak bagus banget gitu, terus juga lengkap, terutama permainan anak-anaknya juga banyak, terus juga jajanannya banyak, terus dia berada di pusat kota juga, jadi tuh pengen balik lagi ke sini, di mana-mana pohonnya juga banyak. Terus jadi kayaknya taman kayak gini tuh jarang ditemuin juga di Jakarta gitu ya, karena ini luas banget, jadi kayak kalau buat olahraga cocok gitu. Kalau boleh tahu kita di taman ini bisa ngapain aja sih Kak? Bisa olahraga, terus juga ada permainan anak-anak juga, terus jogging, terus kita juga kalau kayak mau kulineran juga bisa di sini gitu sih, sama paling senam apa segala macam bisa semua sih. Kalau menurut pendapat Kakak pribadi, taman ini worth it nggak buat sering dikunjungin? Worth it banget sih, karena kan ini kan juga kita gratis gitu ya, terus banyak yang bisa dieksplor. Kalau misalnya kita mau foto apapun itu, kayak mau cari yang estetik itu bisa banget di setiap sudutnya gitu. Terus juga apalagi kalau bawa anak kecil gitu, kalau bawa anak kecil dia pasti senang banget ke sini. Worth it sih. Kegiatan Weekday atau Workshop of Entrepreneur Day adalah kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya kepada seluruh siswa dan siswi SMP ITH Haraki dengan memberikan wawasan secara praktik langsung dengan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Pada kesempatan ini, SMP ITH Haraki bekerja sama dengan SMK Broadcast Mardika untuk mengisi konten broadcasting. Di tahun ini, SMP ITH Haraki mengambil tema Be Ready to Face and Integrate Entrepreneurship in the Digital Era. Pada kesempatan ini, SMP ITH Haraki bekerja sama langsung dengan SMK Broadcast Mardika untuk mengisi kegiatan broadcasting. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Mahardika News hari ini. Saya Cahya Dharma Putri, seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa. Ini saya sedang berada di Taman Tebet Eco Park yang Cam on. Hey, hey, hey,
Ji, itu nggak ini dulu.